Jakarta, dan saat ini saya sedang berada di tempat ini. Kawasan ini pertama kita berbuka puasa dulu, membatalkan puasa, dan sekalian beristirahat. Oke, sekarang kita lanjutkan perjalanan. Oke teman-teman layar jelajah, perjalanan mudik dari Depok ke Yogyakarta kita lanjutkan teman-teman. Dan setelah saya melakukan istirahat dan juga buka puasa, saat ini saya ada di daerah Sumpyuh ya teman-teman. Malam ini kita masih terus gaspol, dan sekarang perjalanan berlanjut dari Sumpyuh menuju Gombong sampai ke Karanganyar dan juga kota-kota berikutnya. Ini salah satu jalur malam yang cukup seru dilewatin pakai motor ya teman-teman. Apalagi kalau suasana hati lagi tenang dan cuaca bersahabat. Sumpyuh di malam hari terasa adem banget, lampu jalan temaram, ditambah suara jangkrik dari sawah-sawah yang terbentang di kiri kanan jalan, bikin suasana jadi damai. Ini salah satu momen yang bikin perjalanan malam punya rasa sendiri teman-teman. Nah, buat yang belum pernah lewat sini malam-malam, coba deh sekali-kali. Rasanya beda dari siang hari yang lebih ramai dan panas. Dari Sumpyuh kita lanjut masuk ke Gombong. Nah, kota ini mulai terasa lebih hidup walau malam hari. Beberapa warung kopi dan angkringan masih buka. Jadi kalau ngantuk atau capek, bisa banget berhenti sejenak. Gombong juga punya nilai sejarah teman-teman. Salah satunya Benteng Van der Wits ya, yang ikonik itu. Sayangnya kalau malam tentu kita nggak bisa mampir karena sudah tutup. Tapi tetap aja melewati daerah bersejarah itu ada sensasi tersendiri teman-teman. Jalanan dari Gombong ke Karanganyar ini relatif mulus, tapi tetap hati-hati ya, karena penerangan jalan nggak selalu merata. Kadang ada bagian yang gelap banget, jadi pastikan lampu motor kita terang dan mata tetap awas. Di sisi lain, suasana malamnya bikin perjalanan terasa lebih private, kayaknya kita jalanan punya cerita sendiri teman-teman. Sepanjang jalur ini kita juga bisa cium aroma khas dari sawah malam hari, harum tanah, udara lembab, dan kadang bau asap dari rumah-rumah yang ada di pinggir jalan. Ini semua bikin kita serasa masuk ke dunia lain yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Menjelang Karanganyar, udara mulai lebih dingin, apalagi kalau lagi musim hujan. Jadi pastikan pakai jaket yang tebal biar nggak menggigil. Di beberapa titik kita bisa lihat lampu-lampu rumah di bukit atau perbukitan kecil yang berkelap-kelip, cantik banget kayak bintang di darat. Perjalanan malam kayak gini memang nggak cocok buat semua orang teman-teman, tapi buat yang suka ketenangan dan kontemplasi, ini adalah surganya. Jalan sepi, angin malam, dan pikiran yang bisa melayang bebas bareng suara mesin motor. Jadi buat kalian yang suka riding malam, jalur Sumpyuh, Gombong, Karanganyar ini bisa jadi rute yang patut dicoba. Tapi tetap utamakan keselamatan ya teman-teman, karena ya di beberapa kesempatan memang ada kendaraan-kendaraan besar seperti bus dan truk yang lewat. Istirahat cukup, kondisi motor prima, dan jangan lupa nikmati setiap momen di jalan. Nah teman-teman semuanya, yuk gas terus ke destinasi berikutnya. Siapa tahu malam ini bawa cerita yang gak bakal terlupakan. Ya teman-teman, jadi perjalanan kali ini memang masih cukup ramai lalu lintas ya teman-teman, karena ini baru sekitar jam 19 ya teman-teman. Jadi apalagi ini memang perjalanan saya lakukan sebelum hari lebaran ya teman-teman, masih kurang sekitar 5 hari. Jadi memang tingkat kepadatan lalu lintas, apalagi jalur ini termasuk jalur selatan ya teman-teman, dari arah Cilacap sampai ke Yogyakarta melewati Kebumen ini cukup padat.
banyak kendaraan-kendaraan pribadi maupun juga kendaraan-kendaraan umum seperti bus ya teman-teman, dan juga kendaraan-kendaraan besar seperti truk yang masih mengangkut bahan-bahan pokok kebutuhan lebaran. Jadi di jam-jam segini memang perjalanan harus dilakukan dengan hati-hati. Dan bagi teman-teman yang melakukan perjalanan dari Bandung, dari Jakarta, sesampainya di sini pasti sudah merasakan lelah yang ya cukup sangat ya teman-teman. Oleh karena itu ya harus berhati-hati ya teman-teman. Ini perjalanan hampir sampai ya teman-teman di Jogja, jadi memang harus berhati-hati dan menyiapkan fisik agar aman sampai tujuan. Nah, kita sampai di pertigaan ini teman-teman ya. Kalau kita lurus kita melewati kota Kebumen, namun kali ini saya akan mencoba melewati lingkar luar Kebumen teman-teman ya. Kita akan belok kanan melewati jalur lingkar luar, lingkar selatan dari Kebumen ini teman-teman. Jadi malam masih cukup panjang teman-teman, mesin motor pun masih hangat, dan kita lanjutkan lagi menjelajah jalur selatan yang penuh cerita. Ada yang bilang perjalanan malam itu sepi, tapi justru di situ letak serunya teman-teman. Jalanan lebih lengang, udara lebih adem, dan pikiran lebih tenang. Kali ini kita riding dari Kebumen lewat Kutowinangun, nanti Perembun, sampai kemudian Kutoarjo, dan juga kita lanjutkan sampai Yogyakarta. Start dari Kebumen ini kota yang di siang hari rame teman-teman, tapi berubah tenang begitu malam turun. Tapi masih terasa aman buat dilewatin ya teman-teman, apalagi kita lewat jalur pinggiran. Lampu-lampu kota menemani awal perjalanan, walaupun memang agak ada beberapa tempat yang gelap ya. Di beberapa sudut masih terlihat pedagang kaki lima yang belum berkemas teman-teman. Lanjut ke kota Kutowinangun ya teman-teman. Suasananya mulai lebih pedesaan. Jalannya cukup mulus dan relatif lurus. Jadi enak buat santai sambil menikmati angin malam. Di kanan kiri jalan mulai banyak terlihat sawah yang kalau siang kelihatan hijau terbentang, tapi malam hari hanya bisa kita rasakan lewat bau tanah dan suara kodok dan jangkrik ya teman-teman yang saling bersautan. Ini suasana yang nggak bisa kita dapatkan kalau lewat siang hari. Dan kemudian kota berikutnya di Perembun teman-teman, suasananya masih serupa, tenang, adem, dan bikin hati nyaman. Di beberapa titik ada pos ronda dan warung kecil yang masih buka kalau butuh istirahat sebentar. Bisa banget teman-teman berhenti di sini. Perembun juga dikenal sebagai jalur alternatif buat para pemudik yang mau menghindari kemacetan di kota besar. Jadi meskipun malam, kadang kita masih ketemu rombongan motor lain atau mobil pribadi yang juga lewat di perjalanan ini teman-teman. Nah, menjelang Kutoarjo, jalan mulai lebih tenang teman-teman, lebih terang juga karena mendekati kawasan yang lebih ramai. Kutoarjo ini salah satu kota penting di jalur selatan teman-teman, apalagi karena ada stasiun besar yang jadi penghubung banyak rute kereta api. Meskipun malam, aktivitas di sekitar stasiun dan terminalnya masih terasa hidup. Ada angkringan, toko oleh-oleh, dan juga warung kopi yang tetap buka sampai larut. Kutoarjo ini juga terkenal dengan produksi batiknya loh teman-teman. Meski nggak semasif Pekalongan atau Solo, tapi batik Kutoarjo punya ciri khas tersendiri, biasanya dengan warna-warna lembut dan motif alam. Jadi perjalanan dari Kebumen ke Kutoarjo ini walau malam hari tetap penuh warna dan cerita. Buat kalian yang suka riding malam, jalur ini bisa jadi pilihan menarik. Jalanan aman, suasana tenang, dan banyak spot mulai ngadem sejenak. Nah teman-teman, gas terus yuk, perjalanan belum selesai dan malam ini masih menyimpan banyak cerita. Nah teman-teman layar jelajah, perjalanan malam kita lanjut lagi, dan sekarang motor kita menuju arah dari Kutoarjo menuju Yogyakarta. Tapi sebelum benar-benar ninggalin Jawa Tengah ini, kita sempetin dulu ya buat mampir sebentar ke pusat kota Purworejo. Malam-malam kayak gini, kota ini punya pesonanya sendiri ya teman-teman. Apalagi pas kita
lewatin alun-alunnya nanti. Alun-alun Purworejo ini di malam hari rame tapi tetap terasa nyaman. Lampu-lampu taman yang temaram, suara obrolan warga, dan juga anak-anak kecil yang lari-larian, sampai deretan penjual makanan yang bikin perut tiba-tiba lapar lagi. Semuanya bikin suasana jadi hidup banget. Ini salah satu alun-alun yang masih terasa hangat dan akrab. Bukan cuma jadi tempat nongkrong, tapi juga jadi pusat interaksi warganya. Nah, yang bikin menarik teman-teman, di sekitar alun-alun ini banyak bangunan tua bergaya kolonial yang masih terawat. Jadi sambil riding pelan, kita bisa lihat sisi sejarah dari kota Purworejo ini. Kadang kita lupa, Purworejo ini salah satu kota tua yang punya peranan penting di masa lalu. Bahkan konon katanya, jam pusaka Purworejo yang ada di dekat alun-alun itu adalah salah satu jam tertua di Indonesia. Nah, itulah teman-teman, suasana malam hari di kota Purworejo. Saya tidak bisa memberikan gambaran secara banyak karena memang juga kondisi badan udah capek teman-teman, ingin segera sampai di Yogyakarta. Sekarang kita akan mencari jalan keluar untuk menuju ke jalan nasional, menuju ke daerah istimewa Yogyakarta teman-teman. Tentu saja setelah Purworejo ini kita akan memasuki Jogja, perbatasan, yaitu di kota Wates ya teman-teman. Dan saat ini kita akan keluar dari kota Purworejo, kota kecil tapi kota yang sangat indah dan sangat tenang. Setelah puas lihat-lihat sambil jalan pelan-pelan, atau mungkin juga jajan cilok atau wedang ronde teman-teman, kita lanjut lagi riding ke arah Yogyakarta. Jalur ini termasuk salah satu yang paling familiar buat para pemudik atau pelancong tentunya. Jalanannya cukup lebar dan mulus, apalagi jika masuk kota Yogyakarta teman-teman. Jalanannya mulus, halus sekali teman-teman. Dan semua jalan nasional di Yogyakarta ini memang sangat layak untuk dilewati, apalagi menjelang hari-hari lebaran seperti ini. Jalanannya sangat enak. Udara makin dingin menjelang masuk perbatasan Yogyakarta teman-teman. Di kanan kiri sesekali kita lihat lampu rumah warga yang remang-remang, ladang atau sawah yang luas gelap membentang, dan sesekali aroma khas tanah basah malam hari menyapa hidup. Rasanya tenang banget. Nah, perjalanan dari Purworejo ke Jogja ini mungkin nggak jauh teman-teman, tapi buat yang menikmati tiap detil di jalan, ini tetap jadi rute yang penuh rasa. Apalagi kalau malam hari suasananya lebih syahdu. Memasuki Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta teman-teman, kita disambut Yogyakarta International Airport ya teman-teman, dan beberapa hotel. Kita lihat di kota Wates ya teman-teman, perkembangannya cukup pesat semenjak ada bandara internasional ini. Dan perjalanan kita akhiri di sini teman-teman ya. Nah, kita sudah sampai di Yogyakarta, dan mungkin di etapa-etapa berikutnya kita akan explore di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Kita ketemu di video-video layar jelajah lainnya. Teman-teman, terima kasih semuanya yang telah menikmati perjalanan saya dari Depok sampai Yogyakarta ini. Jangan lupa untuk menyukai video ini jika memang memberikan informasi dan juga hiburan bagi teman-teman semuanya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel Layar Jelajah untuk informasi penjelajahan yang lainnya. Terima kasih semuanya, semoga menghibur. Salam.